menyeret menantu ke pengadilan untuk bercerai. Keluarga mertua terdiam saat hakim memberi hormat kepada seorang mayor polisi wanita. Selamat datang kembali di kanal Kedamaian Abadi. Ada rasa sakit yang tidak mengeluarkan darah, tetapi menusuk kalbu. Dan ada drama di mana pelakunya mengirainya sutradara, ternyata hanya menjadi boneka di tangan orang lain. Pagi itu di pengadilan negeri, sebuah keluarga kaya raya dengan gembira berencana untuk mengusir menantu perempuan yang numpang hidup itu dengan tangan kosong. Mereka tidak tahu bahwa di balik pakaian sederhana dan penampilan pasrah Ayu Lestari, ada sebuah identitas yang akan mengguncang seluruh persidangan. Siapa yang meludah ke langit? Suatu saat ludahnya akan mengenai wajahnya sendiri. Ketika tirai bludu ditarik, siapa sebenarnya yang harus menunduk? Mari sekarang bersama Kedamaian Abadi. Anda menyeruput teh hangat dan mengikuti kisah penuh teka-teki berjudul Mengusir Mantan Menantu ke Pengadilan untuk Bercerai. Seluruh keluarga mertua terdiam. Saat pengadilan memberi hormat kepada mayor polisi wanita, dentingan jarum jam dinding berdetak menciptakan suara kering di keheningan villa di kawasan Pondok Indah. Pukul pagi. Ayu Lestari bangkit seperti pegas yang diprogram. Tidak ada rasa lesu, tidak ada peregangan yang tidak perlu. Itu adalah kebiasaan 15 tahun pelatihan militer Ahta Janti. Sebuah naluri yang telah meresap ke dalam darah dagingnya. Bahkan 3 tahun berperan sebagai istri dan menantu yang baik tidak bisa menghapusnya. Di dapur, cahaya lampu kuning redup membayangi Ayu yang panjang di lantai keramik yang dingin. Dia dengan cekatan mengiris bawang. Suara pisau memotong talenan secara teratur dan tegas. Di mana kuah soto sapi mulai mengepulkan asap. Aroma jahe bakar dan rempah-rempah tercium kuat, tetapi tidak bisa menghangatkan suasana suram di rumah ini. Setiap pagi dia selalu menaruh segenggam garam ke dalam panci seperti ini. Mau membunuh keluarga ini dengan penyakit tekanan darah tinggi. Ya. Suara nyaring Ibu Fatma terdengar dari arah tangga. Dia muncul dengan pakaian tidur sutra mahal. Tangannya memegang erat sapu tangan yang menutupi hidungnya. Seolah bau makanan adalah sesuatu yang kotor. Ayu tidak mengangkat kepala, tangannya tetap teratur menyendok kuah. Nadanya tenang luar biasa. Garamnya sudah dikurangi dibandingkan kemarin. Bu, mungkin indera pengecap ibu hari ini tidak begitu baik. Berani-beraninya kamu membantah. Memang benar. Orang kampung dididik tidak pernah pintar. Ibu Fatma membanting tangan ke meja makan. Kalung mutiara di lehernya bergetar, mengikuti napasnya yang terengah-engah. 3 tahun Ayu telah mendengar penghinaan ini selama lebih dari 1000 hari. Jika dia seorang wanita biasa, mungkin dia sudah menangis, putus asa, atau melarikan diri. Tapi Ayu berbeda. Dia memandang Ibu Fatma dengan mata seorang pengamat TKP, dingin dan analitis. Dia tahu Ibu Fatma sengaja mencari gara-gara untuk alasan drama besar yang akan terjadi pagi ini. Suara sepatu kulit menuruni tangga dengan penuh wibawa. Rio Pratama memasuki ruang makan. Dia mengenakan jas berwarna abu-abu. Wajahnya tampan tetapi jelas menunjukkan kesombongan dan dingin. Rio tidak sudi melihat istrinya barang sekalipun. Dia menarik kursi dan mendorong setumpuk dokumen ke arah Ayu. Sebuah surat cerai dengan tulisan tebal yang dingin. Tandani saja lalu nanti jam datang ke pengadilan. Aku tidak punya waktu untuk berlama-lama lagi denganmu, kata Rio. Suaranya datar seolah sedang membicarakan kesepakatan bisnis yang gagal. Ayu meletakkan mangkuk soto ke meja. Matanya melirik sekilas surat itu. Apa alasannya kamu bilang perbedaan gaya hidup? Tapi kita bahkan tidak pernah bertengkar sekalipun selama 3 tahun terakhir. Rio menyeringai. Senyum jijik terpampang di wajah yang pernah Ayu kira adalah takdir hidupnya. Benar. Karena kamu terlalu membosang. Keheninganmu membuatku gila. Aku butuh istri yang bisa menemaniku di pesta-pesta mewah. Tahu bergaul, tahu mencari uang, bukan robot yang sepanjang tahun hanya tahu memegang lab dan memasak makanan murah ini. Ibu Fatma menimpali dengan suara masam. Rio, benar, rumah ini tidak ada tempat untuk orang yang numpang. Hidup 3 tahun ini membiayai kamu sudah buang-buang nasi. Sekarang saatnya kamu tahu diri dan pergi dengan tangan kosong. Rumah ini, mobil ini, bahkan pakaian yang kamu kenakan pun uang anakku, jangan harap bisa membawa pergi meskipun hanya sehelai benang. Numpang hidup Ayu mengulang kata itu dalam benaknya, perasaan geli muncul. Dia teringat kasus-kasus ekonomi transnasional yang pernah dia ikuti. Pertarungan dengan para bos kriminal paling licik. Dia teringat gaji dan tunjangan khusus bulanan yang secara teratur masuk ke rekening rahasia yang tidak pernah dia sentuh. Dia di sini di dapur ini bukan karena dia membutuhkan tempat tinggal, tetapi karena tujuan kasusnya mengharuskan dia menyusup ke jaringan bisnis keluarga Pratama melalui kedok seorang istri desa. Tapi hari ini misinya telah selesai. Bukti-bukti pengiriman ilegal dan tindakan pencucian uang mereka telah berada di tangannya. Kesabaran seorang anggota polisi khusus akhirnya tiba pada hari panennya. Kamu yakin ingin memisahkan harta? Tanya Ayu. Suaranya merendah, mengandung kekuatan tersembunyi yang terlalu sombong bagi Rio untuk menyadarinya.
Tentu saja pengacara Hartono sudah menyiapkan semuanya. Kamu tidak punya hak untuk menuntut apapun selain Rp itu uang saku dariku untuk ongkos pulang kampung. Tanda tangan lalu enyahlah dari pandanganku. Rio membanting tangan ke surat itu. Melemparkan pulpen kepada Ayu untuk ditandatangani. Ayu mengambil pulpen itu. Dia tidak menandatanganinya. Dia hanya melipat surat itu dengan lembut, memasukkannya ke dalam tasnya. Aku akan menandatanganinya di pengadilan. Sampai jumpa lagi di sana. Kamu dan ibu-ibu Fatma melihat bayangan Ayu masuk ke kamar dengan puas. Lihatkan nak orang kampung itu kalau lihat uang langsung silau. Kalau lihat pengadilan langsung lemas. Nanti kamu bilang saja ke pengacara Hartono agar bersikap tegas supaya dia tahu diri. Di kamar tidur yang dulunya satu-satunya ruang pribadinya, Ayu membuka tas lusuhnya. Di bawah pakaian sederhananya ada sebuah kompartemen rahasia. Dia mengeluarkan sebuah sarung kulit hitam. Di dalamnya ada kartu identitas polisi berwarna merah marun dan pangkat mayor yang berkilauan. Dia melihat dirinya di cermin. Wajahnya anggun tetapi matanya tajam seperti pisau. Tidak ada lagi sedikit pun ekspresi pasrah Ayu si ibu rumah tangga. Di bawah cahaya lampu, kartu identitas itu seolah menyala. Ini adalah kehormatan. Ini adalah tujuan hidupnya. 3 tahun ini dia menyembunyikan dirinya dalam kegelapan, menahan penghinaan untuk melindungi keadilan. Dan sekarang cahaya itu akan segera mengungkap semua sudut gelap keluarga Pratama. Di luar langit Jakarta tiba-tiba berubah. Awan hitam pekat dari barat menyelimuti, menutupi sinar matahari pagi yang lemah. Suara guntur bergemuruh, jauh menandakan badai besar akan menyapu kota. Ayu menarik resleting tasnya. Suara resleting yang tajam seperti deklarasi perang. Dia bukan lagi istri yang dicampakkan. Dia adalah seorang perwira yang akan memasuki pertempuran terakhir. Dia keluar dari rumah tanpa menoleh. Angin dingin menerbangkan rambut hitam panjang Ayu. Dia berjalan ke ujung gang di mana ojek daring sudah menunggu. Dia melihat jam Cisanlin ke pengadilan negeri kata Ayu singkat. Jantungnya berdetak teratur tanpa sedikit pun getaran atau ketakutan. Rasa sakit karena pernikahan yang hancur telah sepenuhnya digantikan oleh keberanian seorang prajurit. Rio berpikir dia sedang mengusir orang yang numpang hidup dari rumahnya. Ibu Fatma berpikir dia sedang memenangkan pertarungan melawan menantu yang lemah. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang mengundang Mawar Baja untuk melakukan pembersihan keadilan terbesar dalam hidup mereka. Hujan mulai turun. Tetesan air pertama. Musim hujan menghantam kaca mobil. Ayu melihat keluar jendela, melihat bayangan mobil mewah Rio melaju kencang, menyalip di depan. Dia sedikit menyeringai. Terus saja lari, terus saja sombong. Karena ketika tirai beludru di persidangan itu ditarik, satu-satunya yang harus berlutut memohon bukanlah Ayu Lestari ini. Di tasnya, telepon bergetar pelan. Sebuah pesan dari rekan kerja. Semua sudah siap, Major Ayu mematikan layar. Matanya lurus ke arah gedung. Pengadilan yang samar-samar terlihat dalam hujan abu-abu. Permainan sudah berakhir. Lobi pengadilan negeri pagi ini begitu pengap sehingga oksigen seolah terkuras oleh kelembaban badai dan bau uang yang arogan. Pukul 50. Rio Pratama keluar dari mobil mewah. Melangkah penuh kepuasan di koridor panjang yang sunyi. Suara sepatu kulit mengetuk lantai berbunyi nyaring. Menggema kesombongan seseorang yang percaya bahwa ia dapat membeli keadilan. Rio merapikan dasi sutra merah cerah. Warna yang begitu mencolok hingga norak di tengah suasana abu-abu pengadilan. Tetapi mencerminkan sifatnya yang suka pamer. Mengikuti ketat di belakang Rio adalah Ibu Fatma. Wanita berusia sekitar 60 tahun. Tubuhnya yang gemuk terbalut erat dalam kebaya bludrum merah marun. Lehernya dihiasi kalung mutiara sebesar kelereng. Dia terus-menerus mengipasi dirinya dengan kipas kertas. Matanya yang menghina menyapu setiap wajah orang-orang miskin yang duduk menunggu di bangku batu. Hai pengacara Hartono. Sudah sampai mana persiapan berkasnya? Rio bertanya sambil mendongakkan dagu ketika melihat Hartono berdiri menunggu di pintu ruang sidang nomor Hartono, pengacara dengan tubuh kurus seperti ikan asin kering. Kacamata tebalnya melorot di pangkal hidung. Menepuk-nepuk setumpuk berkas tebal di tangannya tersenyum menjilat. Pak Rio dan Ibu jangan khawatir. Seluruh laporan keuangan 3 tahun terakhir sudah saya bekukan semua. Saya akan membuktikan di pengadilan bahwa Ibu Ayu sama sekali tidak memiliki penghasilan, tidak menyumbang meskipun hanya 1 rupiah pun ke dalam aset Bapak, dia hanya orang yang numpang hidup dan nilai ibu rumah tangga. Oh, jika diubah menjadi uang hanya angka 0 bulat, ketiganya tertawa terbahak-bahak. Tawa itu menggema di koridor yang sepi, terdengar memekakan telinga seperti suara gagak yang menandakan pertanda buruk. Mereka asyik dalam kemenangan ilusi, menciptakan skenario tentang seorang wanita malang yang akan berlutut. Memohon sedikit belas kasihan untuk mendapatkan uang ongkos pulang kampung. Di ujung koridor, sesosok tubuh kecil muncul. Ayu Lestari berjalan perlahan. Dia masih mengenakan kemeja putih sederhana yang dimasukkan ke dalam celana hitam. Sepatu flatnya meluncur pelan di lantai.
Rambut hitamnya diikat rapi di belakang leher, memperlihatkan wajahnya yang anggun tanpa riasan. Kulitnya sedikit pucat di bawah lampu neon, tetapi matanya cerah dan tenang seperti danau musim gugur. Ketenangan yang mematikan sebelum badai tiba. Bintang kita sudah datang. Iya, Rio mencemooh sambil melipat tangan di dada ketika Ayu mendekat. Ibu Fatma membanting kipas ke telapak tangannya, mendesis berkali-kali. Jijik. Mau berdiri di depan kursi pesakitan saja masih berlaga ningrat. Aku bilang ya, nanti di pengadilan bersaksi yang jujur. Jangan. Berani-beraninya berbohong ala orang kampung di sini. Keluargaku sudah beruntung memelihara kamu 3 tahun ini. Kalau kamu tidak tahu diri, jangan salahkan aku jika aku kejam. Ayu berhenti melangkah. Dia tidak menatap mata Rio, juga tidak sudi melirik wanita yang sedang mengamuk di depannya. Dia berdiri tegak, tangannya melipat ringan di depan perut. Rasa jijik membanjiri hati Ayu. Ini adalah suami yang pernah dia tiduri. Ini adalah ibu yang pernah dia jaga. Semalaman ketika ibu itu dirawat di rumah sakit, keserakahan telah mengupas habis topeng kesopanan terakhir. Hanya menyisakan burung gagak hitam yang mengintai. Mencabik-cabik bangkai pernikahan yang mati. Bu, ini pengadilan tempat yang sakral. Ibu bicara pelan-pelan saja. Nanti orang menertawakan, kata Ayu. Suaranya lembut tetapi jelas. Nada dingin membuat Ibu Fatma terhenti. Saya datang ke sini karena panggilan. Siapa yang menafkahi? Siapa? Siapa yang menipu? Siapa? Nanti keadilan akan mengungkapnya. Kamu berani membantah Ibu Fatma memerah padam seperti ayam jago yang marah karena menantu yang selama 3 tahun ini pendiam. Dan selalu menurut hari ini berani menatapnya langsung dengan tatapan yang seolah menusuk kalbunya Rio. Mayo. Jari telunjuknya menunjuk tepat ke wajah Ayu. Jangan kurang ajar. Ibu salah bicara 3 tahun ini. Bangun tidur langsung ke pasar masak nasi. Mencuci uang listrik. Uang air. Bahkan tusuk gigi yang kamu pakai pun uangku. Hari ini aku akan membuktikan kepada pengadilan bahwa kamu adalah orang yang paling tidak berguna di dunia ini. Jangan harap bisa berbagi apapun dari rumah atau mobilku. Ayu melihat jari Rio yang gemetar karena marah. Dia sedikit menyeringai, senyum penuh makna dan kekuatan. Pak Rio, ingatlah kata-kata ini. Iya, saya hanya takut nanti Bapak tidak berani mengakui diri sebagai satu-satunya pemberi. Keteguhan Ayu membuat Hartono merasa tidak nyaman. Pengacara licik ini tiba-tiba merasa merinding. Dia melihat tas lusuh Ayu. Itu tidak menggelembung karena bon belanja atau buku utang toko seperti yang dia bayangkan. Tas itu tergeletak diam, mengandung kekuatan tak terlihat yang belum bisa dia pecahkan. Mohon para pihak dalam perkara perdata nomor 102 masuk ke ruang sidang. Suara panitera pengadilan terdengar memotong suasana yang pekat dengan kebencian. Pengacara Hartono merapikan kacamatanya, mengedipkan mata pada Rio. Ayo, Pak. Pertunjukan sudah dimulai. Bapak main di bagian emosi, bagian hukum saya yang urus. Rio menarik napas dalam-dalam, mengambil kembali penampilan terhormat seorang pengusaha sukses, memapah lengan Ibu Fatma. Ketiganya memasuki ruang sidang dengan semangat membara dari orang-orang yang yakin akan kemenangan. Mereka berjalan di depan dengan angkuh dan berisik. Ayo berjalan paling belakang. Setiap langkahnya ringan tetapi kokoh. Dalam benaknya bukan rasa takut, melainkan kilasan 3 tahun menjadi menantu yang penuh penderitaan. Dia teringat lap yang Ibu Fatma lemparkan ke wajahnya pada hari pertama dia datang ke rumah mertua. Teringat makanan yang diwarnai air mata ketika Rio menumpahkan seluruh hidangan karena menganggapnya kurang garam. Mereka pikir dia diam karena dia lemah. Mereka pikir dia pasrah karena dia tidak memiliki suara, tetapi mereka salah. Air tenang adalah air yang dalam. Kesabaran seorang mayor polisi ekonomi bukanlah kepengecutan, melainkan akumulasi bukti. Setiap tamparan, setiap penghinaan dia ingat. Dia memasukkannya ke dalam dokumen tentang kegiatan bisnis gelap perusahaan PT Pratama yang telah dia kumpulkan secara rahasia selama ini. Melangkah melewati pintu ruang sidang, Ayu melihat hakim ketua duduk di podium tinggi. Wajahnya serius di balik kacamata tua. Suasana di ruang sidang tegang seperti senar. Bau kayu tua bercampur bau kertas. Menciptakan bau khas pengadilan, bau penilaian. Ayu tidak duduk di posisi terdakwa yang gemetar. Dia langsung menuju deretan kursi kayu, duduk dengan posisi tegak bersandar di kursi. Kepala terangkat tinggi, sangat berbeda dengan penampilan lusuh dan pendiam di rumah. Saat itu, seluruh tubuhnya memancarkan aura wibawa. Tekanan tak terlihat yang membuat para penonton pun penasaran. Ibu Fatma dan Rio duduk berhadapan. Masih terus melirik sinis dan menggumamkan kata-kata penghinaan. Mereka masih mengira diri mereka adalah pemburu yang sedang menggiring anak domba ke jalan buntu. Tetapi mereka tidak tahu bahwa anak domba yang mereka remehkan sebenarnya adalah mawar baja yang memegang hukuman mati bagi seluruh kerajaan ilusi mereka. Palu hakim berbunyi kering. Pengadilan dimulai. Ayu melihat ke arah kursi pesakitan, lalu melirik Rio tatapan tajam seperti pisau.
bedah siap mengoyak lapisan kepalsuan pengkhianat. Palu kayu hakim berdentung kering merobek keheningan pekat ruang sidang nomor 3. Sidang penyelesaian permohonan cerai dan penetapan harta bersama selama masa perkawinan antara Bapak Rio Pratama dan Ibu Ayu Lestari dimulai. Mohon pihak penggugat memaparkan. Pengacara Hartono langsung berdiri seperti pegas. Dia merapikan kacamatanya, berdeham dengan penuh kepentingan, lalu mulai mengucapkan serangkaian istilah hukum. Yang terhormat Majelis Hakim, hadirin sekalian, klien saya, Bapak Kri Pratama adalah seorang pengusaha sukses, satu-satunya tulang punggung ekonomi keluarga. Selama 3 tahun pernikahan dengan bakat dan usaha pribadi, Bapak Rio telah membangun harta berupa villa di Pondok Indah, mobil mewah, dan tabungan 2 miliar. Sebaliknya, pengacara Hartono berbalik. Tangannya yang kurus menunjuk lurus ke arah Ayu dengan nada menghina. Tergugat Ayu Lestari sama sekali tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki penghasilan. Berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Perkawinan, kami menegaskan bahwa tergugat tidak memberikan kontribusi apapun dalam pembentukan harta ini. Dia hanyalah seorang ibu rumah tangga yang menikmati hasil jerih payah suaminya. Rio Pratama duduk di sampingnya dengan punggung tegak. Dagunya terangkat tinggi penuh kesombongan. Melihat pengacara mengatakan apa yang diinginkannya, dia segera mengeluarkan sebuah buku catatan kecil dari tasnya, sampulnya dari kulit mengkilap. Yang terhormat hakim, untuk membuktikan bahwa tergugat sepenuhnya bergantung secara ekonomi, saya ingin menunjukkan buku catatan pengeluaran 3 tahun terakhir. Saya adalah seorang ekonom. Perhitungan saya akurat. Tidak ada satu rupiah pun yang terlewat. Rio membalik setiap halaman. Suaranya tajam dan dingin, seolah sedang membacakan dakwaan kejahatan. Tanggal 15 Mei tahun lalu, Ayu meminta tambahan 200 untuk membeli obat sakit perut. Tanggal 20 Oktober meminta 500 nilai $0 untuk membeli hadiah untuk ibu kandungnya di kampung. Setiap bulan saya memberikan 5 juta untuk belanja listrik, air untuk 3 mulut makan, termasuk saya dan ibu saya. Lihatlah, saya harus berhemat membiayai orang yang tidak tahu mencari uang seperti dia. Di bangku penonton, Ibu Fatma mengangguk-angguk berulang kali. Mulutnya bergumam cukup keras agar orang-orang di sekitarnya bisa mendengar. Benar, apa gunanya harta suami kerja istri kalau numpang hidup seperti itu? Keluarga saya tidak menyuruhnya bekerja saja sudah beruntung sekali. Sekarang masih mau minta bagi rumah dan mobil Ayu, tetap duduk tak bergerak seperti patung batu. Dia sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan atau rasa malu, tangannya memegang pulpen. Perlahan mencatat setiap poin penting dalam tuduhan suaminya ke dalam sebuah buku kecil. Jari-jarinya ramping dan kokoh, sama sekali tidak gemetar. Mata Ayu dalam, tenang menakutkan. Dia mengamati Rio bukan sebagai seorang istri yang melihat suaminya, tetapi sebagai seorang pemburu yang mengamati mangsa yang masuk perangkap. Dia melihat di mata Rio kesombongan buta. Dia benar-benar percaya bahwa dia memegang kendali. Percaya bahwa perhitungan kecilnya adalah puncak kebijaksanaan. Rio tidak pernah mempertanyakan mengapa dengan R5 juta setiap bulan. Jumlah yang hanya cukup untuk membayar listrik, air, dan beberapa makanan sederhana di Jakarta. Selama 3 tahun terakhir, keluarganya masih bisa makan enak, berpakaian bagus, ibunya masih bisa mengonsumsi suplemen mahal. Kesombongan telah membutakan akal sehatnya. Membuat Nishalah mengira antara pengorbanan istrinya dan kehebatannya sendiri. Yang terhormat Hakim Rio melanjutkan nadanya semakin pedas. Dia tidak hanya tidak menghasilkan uang, tetapi juga menghambat karier saya. Seorang istri yang lamban, tidak tahu bergaul. Saya harus malu-malu menyembunyikannya di rumah setiap kali ada pesta klien karena takut mempermalukan perusahaan. Untuk apa saya mempertahankan orang tidak berguna seperti itu? Saya meminta pengadilan untuk menetapkan seluruh harta adalah milik saya pribadi agar saya dapat fokus menata masa depan baru. Pengacara Hartono menambahkan pukulan terakhir. Berdasarkan berkas yang saya siapkan, kontribusi Ibu Ayu adalah 0. Nilai ibu rumah tangga yang dikonversi ke uang dalam kasus ini sangat rendah. Tidak cukup untuk membentuk hak kepemilikan harta. Mohon majelis hakim mengabulkan permohonan penggugat. Seluruh ruang sidang riuh rendah. Ada desahan iba untuk wanita kecil yang terpojok. Ada pula tatapan menghina yang ditujukan kepada istri yang numpang hidup itu. Keluarga Pratama dan pengacara itu asyik dalam kemenangan. Mereka yakin bahwa Ayu hanya akan menangis atau memohon belas kasihan. Persis seperti skenario yang telah mereka buat. Hakim ketua sedikit mendorong kacamatanya. Tatapan tajamnya menatap ke arah tergugat. Ibu Ayu Lestari, apakah Anda sudah mendengar dengan jelas permohonan dan bukti-bukti dari pihak penggugat? Apakah Anda memiliki sanggahan atau pernyataan ruang sidang tiba-tiba hening? Semua mata tertuju pada Ayu. Dia perlahan menutup buku catatannya. Meletakkan pulpen di meja dengan rapi, lalu perlahan berdiri. Ayu tidak tergesa-gesa, dia merapikan kemeja putihnya yang rapi, menarik napas dalam-dalam. Pada saat itu, aura Ayu tiba-tiba berubah. Sikap pasrah yang biasa hilang sama sekali.
digantikan oleh wibawa yang dingin hingga menekan seluruh ruangan. Dia sedikit menoleh ke arah Rio. Tatapannya tajam, mengandung rasa muak atas kebodohannya. Ayu tiba-tiba menyeringai, tersenyum tipis, senyum misterius yang dingin hingga ke tulang. Yang terhormat Hakim. Sebelum masuk ke inti masalah, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rio, karena telah mencatat dengan sangat teliti buku utang masa muda saya, selama 3 tahun terakhir. Rio melihat senyum itu, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Perasaan tidak nyaman yang samar-samar, merinding menjalar di tulang punggungnya hingga dia tanpa sadar bergidik. Dia melihat Ayu tidak seperti seorang istri yang diusir dari rumah, tetapi seperti seorang hakim yang akan menjatuhkan hukuman mati padanya. Bapak telah menegaskan bahwa Bapak adalah satu-satunya tulang punggung, kata Ayu, suaranya bergema dan tajam di keheningan. Kalau begitu saya ingin menyerahkan beberapa dokumen kepada pengadilan, semoga setelah melihatnya Bapak masih bisa dengan percaya diri memegang buku itu untuk membanggakan diri. Ayu membuka tasnya, mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal. Seluruh ruang sidang menahan napas mengikuti setiap gerakannya. Amplop coklat tergeletak di atas meja kayu yang mengkilap, diam tetapi mengandung beban ribuan kilam. Seluruh ruang sidang seolah tersedot ke dalam balok tipis itu. Ayu Lestari tidak terburu-buru membukanya. Dia berdiri tegak, bahunya kurus tetapi kokoh seperti gunung. Matanya menatap lurus ke arah Rio Pratama, orang yang mulai berkeringat dingin di bawah tekanan dari keheningan Ayu. Pak Rio, Ayu berbicara. Suaranya tidak tinggi tetapi bergema. Setiap kata seperti pisau yang merobek suasana palsu. Bapak sangat pandai menghitung. Bapak mencatat setiap 200 lam rupiah, untuk obat setiap 500 untuk hadiah. Jadi saya bertanya kepada Bapak di dalam buku, catatan kekuatan Bapak? Apakah ada halaman yang mencatat malam-malam saya begadang di rumah sakit ketika ibu Bapak dioperasi batu ginjal? Apakah ada baris yang mencatat berapa kali saya harus berlutut membersihkan muntahan Bapak? Setelah pesta minum-minum yang selalu Bapak banggakan, wajah Rio memerah hendak membuka mulut untuk membantah, tetapi Ayu sudah mengeraskan suaranya, memotongnya. Bapak bilang setiap bulan, memberi saya R5 juta untuk menafkahi 3 mulut di Jakarta yang serba mahal ini. Apakah Bapak pernah bertanya-tanya dengan 5 juta itu? Bagaimana Bapak bisa makan enak setiap hari? Bagaimana ibu Bapak bisa mendapatkan ginseng mahal untuk suplemen? Bagaimana jas-jas Bapak yang seharga puluhan juta selalu rapi dan wangi tanpa mengeluarkan uang di laundry? Ibu Fatma yang duduk di bawah mulai menyela. Itu karena Rio beruntung bisa memilih tempat belanja murah. Kamu jangan berlagak berjasa. Ayo menyeringai, senyum pahit. Dia tidak sudi melihat Ibu Fatma, hanya fokus pada Rio. Tempat belanja murah? Tidak ada yang semurah itu. Hanya kebutaan kalian yang tak terbatas. Pak Rio, Bapak kira 5 juta Bapak itu besar. Yang terhormat Hakim selama 3 tahun ini untuk menjaga gengsi Bapak, agar rumah selalu bersih dan makanan selalu tersedia untuk acara Bapak mengundang klien ke rumah. Saya diam-diam mengeluarkan uang pribadi saya. Setiap bulan setidaknya hingga 20 juta. Dari mana kamu dapat uang? Kamu pengangguran. Kan Rio berteriak. Wajahnya merah padam karena terkejut sekaligus merasa dihina. Ayu memandang suaminya dengan tatapan iba yang mendalam. Hatinya saat ini benar-benar dingin. Tidak ada lagi sedikit pun sisa perasaan. Dia merasa sakit. Bukan karena kehilangan suami, tetapi karena penghinaan yang mereka berikan padanya. 3 tahun masa muda, 3 tahun menjadi istri, menjadi menantu, bahkan menjadi pembantu tanpa bayaran, akhirnya dihargai R5 juta sebagai uang ongkos pulang kampung. Itu adalah tamparan paling menyakitkan bagi harga diri seseorang dan lebih memalukan lagi bagi seorang perwira sepertinya. Saya pengangguran, Ayu bertanya lagi dengan nada yang sangat ironis. Benar, saya menunjukkan kepada Bapak bahwa saya di rumah. Tapi apakah Bapak pernah bertanya apa yang saya lakukan di komputer setiap malam? Apakah Bapak pernah bertanya mengapa pakaian yang saya kenakan meskipun sederhana, selalu dari bahan terbaik? Bapak terlalu sibuk dengan sekretaris muda, cantik, dan kontrak-kontrak gelap. Bapak untuk menyadari bahwa istri yang Bapak anggap parasit justru adalah orang yang merawat sarang kosong. Bapak pengacara Hartono melihat situasi berbalik merugikan. Segera menyela, tergugat. Anda bilang Anda mengeluarkan uang pribadi. Buktinya mana? Dari mana Anda dapat uang? Atau jangan-jangan uang ilegal? Anda harus ingat, ini pengadilan. Setiap perkataan harus ada buktinya. Bukti, Ayu mengulang dengan lembut, matanya menjadi tajam. Aura militer meledak kuat hingga pengacara itu tanpa sadar mundur. Selangkah kalian ingin bukti? Saya akan menunjukkan kepada kalian betapa mengerikannya kebenaran itu. Ayu perlahan mengambil amplop coklat itu. Dia tidak melihat ke arah Rio atau Ibu Fatma lagi. Dia melihat lurus ke majelis hakim dengan segala kehormatan seorang penegak hukum. Yang terhormat Hakim, di dalam amplop ini tidak ada bon belanja, juga tidak ada surat utang toko seperti yang diharapkan pihak penggugat. Di sini terdapat harga diri saya, dan juga hukuman mati bagi kesombongan keluarga Pratama.
Ayo maju ke depan. Meletakkan amplop coklat di meja panitera untuk diserahkan kepada hakim. Suara tumpukan berkas yang menyentuh meja kayu berbunyi nyaring di tengah keheningan yang mencekik seluruh ruangan. Pada saat ini, suasana ruang sidang tiba-tiba membeku. Dingin seolah ada aliran listrik yang sangat kuat. Baru saja menyapu, hakim ketua perlahan membuka amplop. Ketika lembar pertama muncul dengan cap merah menyala dan kartu identitas berlapis plastik keras, alisnya yang putih keperakan terangkat kaget. Dia mendongak menatap Ayu, lalu kembali menatap berkas. Tangannya yang memegang kertas sedikit gemetar. Rio melihat sikap hakim, jantungnya berdetak tak beraturan. Perasaan seolah jurang sedang terbuka di bawah kakinya. Dia ingin bertanya, ingin berteriak, tetapi tenggorokannya seolah dicekik. Ayo tetap berdiri di sana. Tenang dan berwibawa. Topen pasrah akhirnya retak memperlihatkan mawar baja yang tajam, siap menghancurkan segala kepalsuan. Suara kertas bergesek di tangan hakim tua, menjadi satu-satunya suara yang mendominasi ruang sidang saat itu. Semua mata tertuju pada setiap gerakannya. Dari cara dia menyipitkan mata di balik kacamata tuanya hingga perubahan ekspresi wajahnya dari tenang menjadi sangat terkejut. Rio Pratama duduk di sana. Kedua tangannya mencengkeram erat sandaran kursi kayu, keringat mulai menetes di pelipisnya. Dia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah tagihan atau beberapa dokumen tidak penting dari seorang ibu rumah tangga. Tapi firasat akan kehancuran berteriak di dadanya. Hakim tiba-tiba berhenti di sebuah halaman berkas yang berstempel merah menyala dari Kementerian Dalam Negeri. Alisnya yang putih keperakan terangkat tinggi. Wajahnya yang biasanya serius tiba-tiba terkejut. Dia mendongak menatap Ayu. Tatapannya bukan lagi tatapan menyelidik untuk seorang terdakwa yang lemah, melainkan keterkejutan bercampur rasa hormat yang mendalam. Dia buru-buru membolak-balik tumpukan kertas. Mencocokkan kartu identitas berlapis plastik keras dengan wanita yang berdiri di depannya. Apa itu, Pak Hakim? Dia memalsukan dokumen untuk menipu anak saya. Kan Ibu Fatma berteriak dengan cemas memecah keheningan. Bapak harus menghukumnya. Dasar wanita penipu. Pengacara Hartono juga tidak bisa tenang. Dia terbata-bata. Yang terhormat Hakim, jika itu adalah dokumen yang tidak terverifikasi, kami mohon agar segera ditolak. Ibu Ayu tidak memiliki kemampuan finansial, dokumen-dokumen ini pasti ada masalahnya. Hakim tidak sudi melirik pengacara itu barang sekalipun. Dia perlahan melepas kacamatanya, meletakkannya di meja, lalu melakukan tindakan yang membuat seluruh ruangan terkejut. Dia berdiri. Tindakan yang jarang terlihat di tengah persidangan ketika belum waktunya musyawarah. Hakim yang mewakili hukum tertinggi itu keluar dari podium tinggi, merapikan jubah hitamnya dengan sikap yang sangat serius. Dia mendekati Ayu, menjaga jarak hormat dan membungkuk. Sebuah salam hormat yang dalam untuk seseorang dengan kedudukan tinggi. Keterkejutan melanda keluarga Pratama seperti jaring baja. Rio Pratama merasa darah dalam tubuhnya seolah membeku. Mengapa seorang hakim yang berpengalaman harus membungkuk kepada istrinya yang selama ini dia sebut parasit? Mengapa tatapan semua orang di pengadilan saat ini berubah dari iba menjadi ketakutan? Ayu Lestari berdiri di sana. Bahunya tegak, dagunya sedikit terangkat. Seluruh penampilan lusuh dan pasrah selama 3 tahun terakhir, seolah terhapus dalam sekejap. Dia bukan lagi menantu yang dimarahi mertua karena soto yang kurang garam, bukan lagi istri yang dilempari surat cerai oleh suaminya. Aura seorang anggota kepolisian memancar dari sikap percaya diri, tegas, matanya tajam, mengandung kekuatan disiplin dan keadilan. Membuat siapapun yang bersalah merasa gentar saat melihatnya. Ayu sedikit mengangguk membalas salam hakim. Suaranya jernih dan berwibawa. Terima kasih, Majelis Hakim atas keadilannya. Ibu Fatma gemetar, tangannya mencengkeram erat lengan Rio Hiu. Rio, kenapa Pak Hakim memberi hormat padanya? Dia pasti memakai sihir. Rio tidak menjawab ibunya. Dia seperti terpaku di tempat. Pikirannya berputar dengan berbagai pemikiran kacau. Dia teringat malam-malam Ayu begadang di depan komputer. Teringat senyum misterius Ayu ketika dia membual tentang praktik melanggar hukum. Rasa takut primordial mulai menyusup ke setiap selnya jika dia bukan orang yang numpang hidup. Lalu siapa dia? Hakim berbalik menatap Rio dan pengacara Hartono. Tatapannya kini penuh iba atas kebodohan hingga kesombongan mereka. Dia mengambil kartu identitas merah menyala itu, mengangkatnya tinggi di hadapan semua orang. Bapak Rio Pratama, Anda bilang istri Anda pengangguran. Suara hakim terdengar berat dan jelas dari sebelumnya. Setiap kata seperti tembakan lurus ke kesombongan keluarga mertua. Kalau begitu, silakan Anda lihat baik-baik. Ini adalah kartu identitas kepolisian Mayor Ayu Lestari. Berkas ini mengkonfirmasi bahwa Ibu Ayu adalah perwira inti di tim investigasi kejahatan ekonomi. Telah mengabdi selama Limdu 15 tahun dan meraih banyak prestasi gemilang. Seluruh ruang sidang gempar. Suara bisik-bisik dan obrolan terdengar seperti pecah. Rio Pratama membelalakan mata. Napasnya tersengal-sengal.
putus-putus seperti orang yang akan tenggelam. Dia tidak bisa percaya istrinya. Wanita yang tangannya berbau bawang. Sepanjang tahun sibuk di dapur, ternyata seorang mayor polisi hakim menarik napas dalam-dalam, menatap lurus ke arah Ayu dengan penghormatan yang mutlak. Kalimat berikutnya yang dia ucapkan menggema di keheningan ruang sidang, menghancurkan semua ilusi pengkhianat. Selamat maju, Ayu Lestari, merupakan suatu kehormatan bagi kami bertemu dengan mawar baja kepolisian ekonomi di sini. Berkas ini sepenuhnya sah dan berlaku segera. Penegasan itu meledak seperti guntur di tengah langit cerah. Langsung menghantam otak Rio Pratama, membuatnya terhuyung jatuh ke kursi. Wajahnya pucat pasi. Penegasan hakim masih bergema. Bergetar di celah-celah ruang sidang. Rio Pratama duduk di sana. Linglung seperti orang yang baru saja kehilangan jiwanya, dia menatap kartu identitas merah di tangan hakim. Matanya masih keruh karena keterkejutan yang luar biasa. Major, tidak mungkin, pasti ada kesalahan. Dia menggumam dengan suara yang tidak jelas. Ibu Fatma adalah orang yang bereaksi paling keras. Dia melompat dari kursinya seolah didorong pegas. Wajahnya merah padam. Kalung mutiara di lehernya bergetar. Mengikuti setiap teriakan. Palsu pasti palsu, Pak Hakim. Bapak tertipu olehnya. Ayu ini orang kampung. 3 tahun ini hanya di dapur. Uang beli bawang saja harus minta anak saya. Dari mana dia punya keberanian menjadi polisi? Dia membeli kartu ini di pasar loak untuk menakuti kami. Kan tangkap dia. Tangkap dia karena memalsukan dokumen negara. Tenang, palu hakim berdentung tajam, menghentikan amukan wanita sombong itu. Dia menatap Ibu Fatma dengan tatapan tajam seperti es. Anda sebaiknya berhati-hati dengan kata-kata Anda. Menghina perwira polisi yang sedang bertugas di pengadilan adalah tindak pidana yang tidak kecil. Dia kembali ke tumpukan berkas. Suaranya jelas. Setiap angka, setiap tanggal seperti jarum yang menusuk harga diri semu keluarga Pratama. Di dalam amplop ini adalah salinan laporan keuangan resmi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Major Rajul Lestari dengan pengalaman 15 tahun. Gaji dan tunjangan khusus sebagai seorang perwira investigasi ekonomi senior adalah lebih dari 40 juta setiap bulan. Belum termasuk bonus tunai dari 5 kasus besar yang berhasil diungkap oleh rekan Mayor Ayu, penghasilan real tergugat. Bapak Rio, 2 kali lipat lebih tinggi dari gaji kepala departemen Anda. Seluruh ruang sidang riuh rendah. Tatapan menghina yang tadi tertuju pada Ayu kini berbalik 180 derajat ke arah Rio, pria yang mengaku sebagai tulang punggung ekonomi. Pria yang memberi istrinya 5 juta dan mencatat setiap rupiah uang obat ternyata memiliki penghasilan lebih rendah dari istrinya. Rio Pratama merasakan aliran listrik dingin menjalar di tulang punggungnya, menyebar ke seluruh tubuhnya hingga membuatnya lumpuh. Kepercayaannya pada superioritas dirinya hancur berkeping-keping. Dia teringat saat-saat dia duduk menyilangkan kaki di sofa, memarahi Ayu karena soto yang sedikit kurang asin, atau saat-saat dia melemparkan setumpuk uang receh ke meja dengan sikap memberi. Ternyata selama ini dia hanyalah seorang badut yang menari-nari di depan seorang hakim yang sebenarnya. Dia memperlakukan seekor phoenix yang bersembunyi sebagai ayam pedaging rendahan, tanpa menyadari bahwa hanya dengan mengepakkan sayapnya, seluruh kerajaan ilusinya akan hancur lebur. Yang terhormat majelis hakim, Ayu berbicara. Saat ini dia bukan lagi seorang istri yang sabar. Dia melangkah ke tengah ruang sidang. Sikapnya tenang, matanya menatap lurus penuh wibawa. 3 tahun ini saya menjalankan tugas khusus untuk mendekati jaringan ekonomi yang kompleks di sekitar hubungan bisnis PT Pratama. Saya menyembunyikan diri sebagai ibu rumah tangga. Saya menyembunyikan pangkat, saya menyembunyikan senjata hanya untuk memegang sapu dan memasak soto untuk Bapak. Pak Rio, saya menggunakan gaji saya sendiri untuk menutupi pengeluaran mewah ibu Bapak. Karena saya tahu R5 juta yang Bapak berikan hanya cukup untuk pengeluaran pribadi Bapak. Ayu berbalik menatap Rio. Matanya tidak lagi menunjukkan dendam. Hanya ada dinginnya keadilan. Bapak kira saya diam karena saya bodoh. Saya diam untuk mengamati. Saya diam untuk melihat seberapa gelap hati manusia. Dan hari ini Bapak telah memberi saya jawaban yang paling sempurna. Pengacara Hartono saat ini benar-benar terdiam. Dia menundukkan kepalanya, berusaha mengecilkan. Tubuhnya seperti kecoak yang mencari jalan melarikan diri. Argumentasinya bahwa istri rumah tangga tidak memiliki nilai telah hancur di bawah sepatu seorang mayor polisi wanita. Ibu Fatma jatuh terduduk di kursi. Napasnya tersengal-sengal. Matanya membelalak menatap Ayu seolah melihat iblis. Kebenaran ini terlalu besar, melampaui pemahaman wanita yang seumur hidupnya hanya mengenal uang dan kekuasaan semu. Ayu berdiri di tengah ruang sidang, bahunya tegak, bayangannya memanjang di lantai seperti Dewi Keadilan. Aura wibawa dan integritasnya menyelimuti ruangan, membuat suasana menjadi pekat dan sakral. Kesombongan dan keangkuhan keluarga Pratama yang tadi kini hanya tersisa menjadi tumpukan abu yang menyedihkan. Ayu tidak perlu berteriak, tidak perlu menangis.
dia hanya perlu berdiri di sana. Hadir dengan identitas aslinya sudah cukup untuk menginjak-injak segala kepalsuan di bawah kakinya. Semua orang di pengadilan menahan napas menatap sosok wanita kecil. Namun penuh kekuatan itu, pertarungan hukum tentang harta kini telah berbelok ke arah yang tak disangka-sangka. Sebuah pembersihan karakter dan hukuman mati bagi keserakahan. Suasana di ruang sidang tidak hanya berhenti pada keterkejutan. Itu telah beralih keadaan beku dari sebuah eksekusi hukum. Ayu Lestari berdiri di sana, matanya tenang, tetapi mengandung kekuatan badai yang tersembunyi. Dia tidak memberi keluarga Pratama satu detik pun untuk pulih. Dengan sikap tegas, seorang perwira investigasi, dia mengeluarkan setumpuk dokumen kedua dari tasnya. Dokumen-dokumen itu bukan lagi berkas pribadi, melainkan dakwaan berupa angka. Pak Krio, Ayu berbicara. Suaranya setajam baja dingin. Bapak bilang saya di rumah tidak berguna, buta dan tuli terhadap masyarakat. Tetapi Bapak lupa bahwa penghinaan itu justru membuat Bapak menjadi ceroboh hingga konyol. Bapak membawa berkas-berkas hitam ke rumah, membuangnya begitu saja di meja kerja, karena mengira istri kampung ini hanya tahu membaca tagihan listrik. Rio Pratama merasakan aliran listrik menyambar otaknya. Potongan-potongan ingatan yang terpisah mulai menyatu. Malam-malam dia dengan mabuknya menceritakan kepada istrinya tentang cara menghindari pajak. Surat jalan yang menghindari pajak yang dia biarkan berserakan di meja rias dan juga saat-saat dia dengan bangga memamerkan pengiriman ilegal untuk membuktikan statusnya sebagai kepala departemen. Dia mengira sedang memberikan pengetahuan kepada orang rendahan. Ternyata dia sedang menyerahkan bukti kepada seorang mayor polisi ekonomi. Yang terhormat Majelis Hakim, Ayu memaparkan dengan lantang sambil mengangkat salinan laporan keuangan. Ini adalah bukti 24 pengiriman impor-ekspor ilegal perusahaan yang dikelola oleh Rio Pratama. Total nilai penipuan pajak dan pelanggaran perdagangan mencapai ratusan miliar. Seluruh proses mulai dari pembuatan faktur fiktif, bersekongkol dengan para bandar di pelabuhan hingga penggunaan perusahaan fiktif untuk pencucian uang. Semuanya tercatat secara detail di sini. Setiap kalimat Ayu seperti palu yang menghantam kepala Rio. Dia terbata-bata. Mulutnya menganga tetapi tidak bisa mengeluarkan suara. Wajahnya yang tampan dan berwibawa kini berubah bentuk karena ketakutan. Keringat mengucur deras di kerah jas mahalnya. Dia menyadari kebodohannya yang luar biasa. Dia telah membawa hukuman mati ke rumah, membeberkannya di depan wanita paling cerdas yang pernah dia kenal. Hanya untuk memuaskan kesombongan semu seorang borjuis yang berlaga. Ayu tidak berhenti. Matanya tajam seperti baja, tanpa sedikit pun kerutan emosi pribadi. Baginya saat ini, Rio bukan lagi suami, melainkan objek kejahatan dalam kasus yang telah dia kejar selama 3 tahun dengan susah payah. Selama hidup bersama, saya secara tidak sengaja mengumpulkan bukti-bukti ini. Bukan saya yang memata-matai Bapak, tetapi Bapak terlalu percaya diri akan ketidakberdayaan saya. Bapak mengira saya bodoh sampai tidak bisa membaca laporan keuangan. Bapak salah. Saya membacanya lebih cepat dari Bapak membaca komik. Keheningan yang menyelimuti ruang sidang kini menjadi menakutkan. Penonton mulai berbisik-bisik. Tatapan kekaguman terhadap Ayu semakin besar. Sementara penghinaan terhadap keluarga Pratama telah mencapai puncaknya. Seorang wanita yang mengorbankan 3 tahun masa mudanya untuk menjadi menantu. Menahan segala bentuk siksaan mental untuk melindungi keadilan. Itu adalah simbol pengorbanan dan keberanian. Rio Pratama ambruk di kursi. Tangan dan kakinya lemas. Dia menatap Ayu, wanita yang pernah dia anggap sebagai pajangan di rumah. Kini berdiri di sana seperti dewi keadilan yang akan menjatuhkan hukuman. Dia merasa kecil, hina, dan bodoh hingga tidak bisa membela diri. Saya meminta pengadilan tidak hanya menyelesaikan perceraian. Ayu menekankan setiap kata dengan jelas, tetapi juga menyerahkan seluruh berkas ini kepada Badan Investigasi Kriminal untuk mengklarifikasi tindakan penggelapan pajak dan penipuan perdagangan Rio Pratama dan rekan-rekannya. Permintaan Ayu seperti pukulan terakhir. Ibu Fatma yang tadinya masih berusaha berpegangan pada kursi. Wajahnya pucat pasi, matanya melotot. Mendengar kata kriminal dan investigasi, dia tidak tahan dengan guncangan yang terlalu besar ini. Dia memegangi dadanya erat-erat. Napasnya tersengal-sengal, mengucapkan beberapa kata yang tidak jelas, lalu jatuh pingsan di bangku kayu. Seluruh ruangan menjadi kacau balau. Pengacara Hartono. Pengacara yang tadi masih berani menuduh Ayu kini gemetar seperti anjing kedinginan. Dia sangat mengerti, sebagai penasihat hukum Rio. Jika terlibat dalam tumpukan berkas penipuan itu, karirnya akan hancur dalam sekejap, bahkan bisa masuk penjara. Dia buru-buru mengumpulkan tumpukan kertas di meja. Kaki saling bertabrakan. Perlahan mundur ke arah pintu ruang sidang dengan niat melarikan diri diam-diam sebelum terlibat. Berhenti suara Ayu Lestari yang tajam tidak terlalu keras, setiap langkah, kakinya mengetuk lantai secara teratur dan dingin. Dia memblokir satu-satunya jalan keluar pria itu, matanya yang tajam menusuk langsung ke hati orang di depannya.
Mau kemana? Pengacara Hartono Ayu menyeringai, senyumnya tanpa sedikit pun kehangatan. Anda baru saja ikut-ikutan klien Anda menghina saya, memfitnah saya numpang hidup, bermaksud mengusir saya dengan tangan kosong. Kan sekarang melihat rumah terbakar, jadi mau lari untuk menyelamatkan kursi. Pengacara kotor Anda Hartono terbata-bata. Keringat mengucur deras di dahinya hingga membasahi kacamatanya yang tebal. Majoro, saya hanya melakukan sesuai kontrak. Saya hanya perwakilan hukum. Saya tidak tahu apa-apa tentang dokumen-dokumen itu. Tidak tahu. Ayu melangkah maju mendekat ke pengacara yang telah menyimpang itu. Seorang rubah licik seperti Anda tidak tahu bahwa pengiriman ilegal itu melanggar hukum. Anda telah membantu Rio Pratama melegalkan uang kotor. Memanipulasi berkas untuk menipu pengadilan. Anda kira gelar pengacara akan melindungi Anda. Etika profesi Anda sudah dibuang ke anjing. Maka hukum akan mencabut hak Anda untuk berpraktik. Berdiri di sana dan tunggu surat panggilan Hartono terkulai seperti ikan asin yang terlalu kering dijemur. Tasnya jatuh ke lantai. Dokumen-dokumen berserakan. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk membantah satu kata pun. Di sisi lain, Hiu Pratama menyaksikan ibunya terbaring pingsan, menyaksikan pengacara emasnya dikalahkan. Ketakutan yang luar biasa telah mengalahkan sisa-sisa harga dirinya. Tidak ada lagi penampilan terhormat, tidak ada lagi jas rapi yang bangga. Rio terhuyung-huyung melangkah lalu di hadapan puluhan mata yang terkejut, dia berlutut di kaki Ayu. Ayu sayang, aku mohon. Rio mencengkeram erat celana Ayu. Suaranya parau karena putus asa. Aku salah, aku bodoh, aku dibutakan oleh uang. Demi hubungan suami istri 3 tahun ini. Demi aku pernah mencintaimu. Jangan serahkan bukti-bukti itu. Jika kamu menyerahkannya, aku akan masuk penjara. Karierku. Seluruh hidupku akan hancur, sayang. Ayu menatap pria yang berlutut di kakinya. Rasa jijik membanjiri kerongkongannya. 3 tahun ini, dia pernah mencintai pria ini, pernah berharap di balik penampilan sombong itu masih ada sedikit belas kasihan. Tapi tidak, bahkan saat berlutut memohon, Rio hanya mengkhawatirkan karier dan hidupnya sendiri. Dia belum pernah bertanya kabar ibunya yang pingsan, belum pernah meminta maaf karena telah menghina istrinya sebagai orang yang numpang hidup. Kerendahan dirinya saat ini bahkan lebih menakutkan daripada kekejaman tadi. Hubungan suami istri. Ayu mengeraskan suaranya. Tangannya mencengkeram erat tasnya untuk menahan diri agar tidak menampar langsung. Saat kamu melemparkan surat cerai ke wajahku, apakah kamu memikirkan hubungan saat kamu dan pengacara ini menghitung setiap rupiah uang obat, uang belanja untuk mendorongku ke jalan buntu? Apakah kamu ingat bahwa kamu adalah suamiku? Kamu mencintaiku. Kamu hanya mencintai ego sombongmu, mencintai harga diri dilayani orang lain tanpa harus membayar. Rio masih berusaha berpegangan. Air mata dan ingusnya berleleran. Aku akan mengembalikan semuanya. Rumah, mobil, tabungan, apapun yang kamu mau, aku akan berikan. Asalkan kamu mencabut laporan pidana itu, aku mohon. Ayo mundur selangkah. Dengan tegas menepis tangan Rio seolah menepis sesuatu yang kotor yang menempel padanya. Matanya kini hanya menunjukkan dinginnya seorang perwira yang sedang menjalankan tugas. Terlambat, Hiu Pratama. Uang yang hilang bisa dicari kembali, tetapi karakter yang sudah busuk tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Kamu tidak punya hak untuk tawar-menawar dengan keadilan. Saya bukan lagi istri yang pasrah untuk kamu hargai 5 juta. Saya adalah penegak hukum, dan hukum tidak ada tempat untuk belas kasihan terhadap penjahat. Tangisan Ibu Fatma yang baru sadar terdengar memilukan di belakang. Dia memukuli dadanya sambil memanggil nama putranya, menciptakan pemandangan yang sangat menyedihkan. Aliansi keserakahan dan kesombongan keluarga Pratama dan pengacara yang menyimpang itu telah hancur total di bawah cahaya kebenaran. Tepat pada saat itu, pintu besar ruang sidang sekali lagi terbuka. Ruangan tiba-tiba hening. 2 anggota polisi berseragam biru masuk dengan serius. Wajah mereka dingin dan tegas. Mereka tidak melihat kerumunan yang ribut, melainkan langsung menuju posisi para pihak. Ayu berdiri tegak, sedikit mengangguk kepada rekan-rekannya. Pada saat itu, Rio mengerti bahwa semuanya telah benar-benar berakhir. Lingkaran keadilan bukan lagi ancaman. Itu telah nyata dalam daging dan tulang. Siap mencengkeram mereka yang telah meremehkan hukum dan hati manusia. Ruangan tenggelam dalam keheningan yang mematikan. Hanya terdengar napas terengah-engah Rio Pratama dan rintihan tak berdaya Ibu Fatma. Rio masih berlutut, tangannya gemetar mencengkeram kekosongan. Matanya kosong saat melihat seragam resmi rekan-rekan Ayu. Dia mengerti. Pintu kebebasan sedang tertutup dan satu-satunya yang memegang kunci adalah wanita yang pernah dia remehkan. Ayo. Lestari berdiri tegak. Tatapannya menyapu Rio seperti melihat barang rongsokan. Dia tidak perlu memaksakan diri. Aura integritasnya sendiri telah menciptakan tembok tak terlintas. Berdirilah. Hiu Pratama. Ayo berbicara. Suaranya tidak lagi marah. Hanya ada kehampaan yang menakutkan. Jangan mempermalukan jas mahal yang selalu kamu banggakan lagi.
Kamu berlutut padaku untuk mencabut bukti untuk melindungi jabatan kepala departemen dan tumpukan harta ini. Kan kalau begitu dengarkan baik-baik. Ayo berbalik ke arah majelis hakim. Suaranya tajam bergema di seluruh ruangan. Yang terhormat hakim, saya secara resmi menyatakan saya melepaskan hak pembagian atas seluruh harta bersama selama masa perkawinan ini. Mobil mewah atau buku tabungan yang penuh dengan perhitungan dan penipuan itu saya berikan gratis kepadanya. Saya tidak butuh 1 sen pun, 1 rupiah pun dari uang kotor itu. Rio mendongak, matanya terbelalak kaget. Dia tidak percaya telinganya. Sepanjang hidupnya dia memuja uang, menggunakan uang untuk menentukan nilai seseorang. Kini justru semua itu dikembalikan oleh istrinya yang dulu miskin dengan jijik. Kamu sangat terkejut, kan? Ayu menyeringai. Senyumnya mengandung ironi yang luar biasa. Kamu menghitung seumur hidup, menghitung setiap sayuran ikan, menghitung setiap rupiah uang obat untuk ibu untuk memaksaku pergi dengan tangan kosong. Tapi kamu lupa menghitung satu hal terpenting, hati manusia. Kamu kira semua orang sama sepertimu. Menganggap uang adalah satu-satunya tujuan hidup bagiku. Kehormatan seorang prajurit dan karakter seorang wanita adalah hal yang tak ternilai. Tumpukan harta itu, bagimu adalah seluruh hidup, tapi bagiku itu hanya sampah. Ayo mendekati Rio, menatap lurus ke matanya yang keruh karena panik. Kamu bilang aku numpang hidup? Tidak. Justru, aku yang telah memelihara kesombongan semumu selama 3 tahun ini. Seorang wanita dalam keluarga bukan pajangan, juga bukan mesin pelayan tanpa bayaran. Nilai mereka terletak pada pengorbanan dan pembangunan. Tapi ketika pengorbanan itu diinjak-injak oleh keserakahan dan kejamnya hati, maka mereka akan menjadi pedang keadilan yang paling tajam. Rio tersedak, suaranya tercekat. Ayo, aku tahu aku salah. Aku akan menebusnya. Menebusnya, Ayu memotong. Matanya setajam pisau. Karakter yang sudah dijual murah tidak bisa dibeli kembali meskipun dengan gunung emas. Gunakanlah tumpukan harta itu untuk menyewa pengacara atau untuk membayar utang-utangmu dari pengiriman ilegal itu. Aku dan kamu mulai saat ini tidak memiliki ikatan apapun lagi. 3 tahun sandiwara saya telah berakhir. Saya telah melunasi kewajiban dan perasaan yang saya kira adalah cinta. Sekarang saya sepenuhnya lega dalam lubuk hati. Payu beban ribuan kilogram seolah baru saja terangkat. 3 tahun kesabaran. 3 tahun menahan penghinaan Ibu Fatma dan dinginnya Rio untuk menyelesaikan kasus. Sekarang saatnya dia kembali menjadi dirinya sendiri. Dia tidak lagi berhutang apapun pada keluarga ini. Juga tidak berhutang apapun pada masa lalu. Kebebasan membanjiri dadanya. Murni dan kuat dari sebelumnya. Ibu Fatma dari belakang terhuyung-huyung berdiri, berusaha berpegangan pada sandaran kursi. Bibirnya gemetar. Kamu mau menghancurkan hidup anakku? Ya, dia suamimu. Kan Ayu berbalik menatap mertuanya yang sombong itu untuk terakhir kalinya. Bu Fatma, ibu sendirilah yang telah menghancurkan hidup putra ibu ketika ibu mengajarinya cara meremehkan wanita dan memuja materi. Ibu ingin mengusir saya tanpa sepeser pun. Sekarang ibu sudah puas, kan? Saya pergi, tapi putra ibu harus tinggal untuk menghadapi hukum. Semoga ibu beruntung dengan keluarga yang tidak lagi punya orang yang numpang hidup ini. Hakim mengetuk palu. Suara itu bergema seperti lonceng peringatan. Sidang perdata dihentikan sementara. Mohon aparat penegak hukum melaksanakan tugasnya. Kedua anggota polisi melangkah maju. Salah satunya menyerahkan surat perintah penangkapan pidana. Yang lain dengan dingin memborgol Rio Pratama. Suara klik dari borgol berbunyi kering. Merobek sisa harapan terakhir Rio, dia ambruk. Suara tangisan memilukan terdengar tetapi tidak ada yang merasa iba sedikit pun. Ayu Lestari merapikan, kerah kemejanya, merapikan tasnya dengan rapi, lalu berbalik pergi. Dia berjalan di sepanjang koridor pengadilan. Sosoknya kecil tetapi gagah di bawah sinar matahari yang mulai menembus awan kelabu. Dia tidak sekalipun menoleh ke puing-puing di belakangnya. Tangisan, sumpah serapah. Dan bahkan panggilan nama Ayu yang putus asa dari Ibu Fatma bergema di sepanjang koridor panjang yang sunyi, membentur dinding batu yang dingin, orang-orang yang lewat, para panitra, pengadilan, bahkan pengacara Hartono yang menyelinap pergi di kejauhan. Semua menepi memberi jalan kepadanya. Tidak ada yang menoleh melihat keluarga Pratama. Keadilan telah menyelesaikan tugasnya, dan hati manusia telah mendapatkan jawaban yang paling tepat. Suara sirene mobil polisi meraung-raung di luar gerbang villa di Pondok Indah. Merobek keheningan palsu sebuah keluarga yang mewah. Rio Pratama digiring pulang dalam kondisi diborgol delan yang dingin. Jas abu-abu mahalnya, kini kusut dan basah oleh keringat serta debu ruang sidang. Dia berjalan terhuyung-huyung di antara dua petugas polisi. Matanya kosong menatap gerbang besi berukiran rumit, tempat di mana baru pagi tadi dia dengan angkuh melangkah keluar sebagai pemilik tertinggi. Tim kejaksaan dan kepolisian ekonomi dengan cepat melaksanakan tugasnya. Surat perintah penggeledahan mendesak dibacakan dengan lantang di hadapan warga setempat. Ibu Fatma yang baru saja pulang dari pengadilan, melihat pemandangan rumahnya dikepung,
langsung berguling-guling di tanah. Mulutnya tak henti-hentinya mengutuk, tetapi teriakannya dengan cepat diredam oleh suasana penegakan hukum yang tegas. Lakukan penyegelan terhadap seluruh aset yang terkait dengan kasus ini. Perintah itu menggema, dan segera pita segel merah putih mulai ditempel di mana-mana. Mobil mewah yang pernah Rio gunakan untuk menyombongkan diri dan mengancam Ayu dengan kehidupan yang kosong jika bercerai. Kini ditempeli segel silang di kaca depan. Pintu utama villa brankas yang penuh dengan sertifikat tanah, emas, perak, bahkan perabot impor mewah. Semuanya satu persatu dibekukan hak penggunaannya. Rio berdiri di tengah ruang tamu, melihat mantan rekan kerja istrinya, menyita setiap tumpukan dokumen hitam. Dia menatap pita segel yang ditempel di pintu kamar tidur. Tempat Ayu pernah diam-diam merawatnya selama 3 tahun terakhir. Perasaan pahit mencekik tenggorokannya. Baru beberapa jam yang lalu, dia menggunakan benda-benda materi ini untuk menghina istrinya, menganggapnya sebagai pajangan yang bisa dibuang kapan saja. Kini, justru benda-benda itulah yang menjadi bukti yang mencekik lehernya. Pikiran Rio kacau dalam penyesalan yang terlambat. Dia menyadari kebenaran yang telanjang. Uang bisa membeli rasa hormat dari klien, bisa membeli pujian dari pengacara yang menyilat, tetapi tidak bisa membeli pengampunan dari wanita yang telah dia injak-injak dengan tangannya sendiri. Dia telah memiliki harta paling berharga, ketulusan dan perlindungan diam-diam seorang mayor polisi wanita, tetapi buta membuangnya untuk mengejar angka-angka ilusi dan wanita-wanita penggoda. Ketika kerajaannya runtuh, tumpukan uang itu tidak hanya tidak bisa menyelamatkannya, tetapi juga menjadi lempengan batu berat yang menenggelamkannya ke dasar kehinaan. Ayo Hiu Pratema, waktu penggeledahan sudah selesai. Suara desakan petugas investigasi menarik Rio dari lamunan yang terputus-putus. Dia didorong ke arah pintu. Melangkah melewati ambang pintu rumah, Rio samar-samar melihat sosok seorang wanita berdiri di samping mobil khusus di luar gerbang. Ayu Lestari berdiri di sana bersandar di bodi mobil. Kedua tangannya terlipat di dada. Dia telah mengganti kemeja putihnya dengan seragam polisi yang rapi. Pangkat mayor berkilauan di bawah sinar matahari sore. Angin menerbangkan rambutnya, menonjolkan kecantikannya yang tajam, tegas, dan penuh wibawa. Ayu berdiri dari kejauhan. Matanya dingin seperti es, menatap tajam ke arah pria yang sedang digiring. Itu bukan tatapan balas dendam yang puas, melainkan tatapan seorang perwakilan hukum yang melihat seorang narapidana yang telah merosot hingga ke dasar. Di matanya, Rio Pratama kini hanyalah sebutir debu kecil. Noda dalam kasus yang baru saja dia bersihkan, dia berdiri di sana dengan gagah dan bangga. Sepenuhnya terpisah dari puing-puing menyedihkan keluarga Pratama. Rio menatap istrinya hendak membuka mulut untuk memanggil Ayu, tetapi tenggorokannya pahit. Dia mengerti bahwa jarak antara dirinya dan Ayu kini bukan hanya sebuah gerbang besi, melainkan dua dunia yang berlawanan. Satu sisi adalah cahaya keadilan dan kehormatan. Satu sisi adalah kegelapan dosa dan penghinaan. Rio Pratama menunduk, membiarkan tatapan penasaran dan menghina para tetangga mengelilinginya saat dia naik ke mobil tahanan. Suara pintu mobil khusus tertutup dengan keras, kering, dan dingin, secara resmi menutup kehidupan seorang raja yang mengangkat diri sendiri. Ayu tetap berdiri di sana, diam-diam melihat mobil melaju, menyatu dengan keramaian. Matanya tidak bergeming, dingin dan jauh, seolah dia sedang mengantar kepergian masa lalu yang tidak layak. Diingat mobil khusus itu melaju meninggalkan di belakangnya villa Pondok Indah yang disegel dalam keheranan kota. Ayu Lestari tidak menoleh ke belakang suara tangisan Ibu Fatma. Dentingan borgol yang nyaring atau aroma dupa mahal di rumah itu telah menjadi pecahan kenangan yang hancur oleh roda keadilan. Dia menarik napas dalam-dalam, merasakan hembusan udara segar sore hari menyusuk ke dadanya. 3 tahun kesabaran. 3 tahun berperan sebagai istri ibu rumah. Tangga yang lemah lembut selalu harus menunduk di hadapan penghinaan. Semuanya telah berakhir. Mobil berhenti di depan gerbang markas besar Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Ayo turun, langkah kakinya di lantai unit begitu mantap dan familiar. Disinilah tempatnya yang sebenarnya. Memasuki ruang kerja. Suasana yang ceria meliputi rekan-rekan pimpinan dan tim investigasi sudah menunggu. Tidak ada jas mengkilap penuh perhitungan, hanya wajah-wajah tegas berseragam biru. Selamat datang kembali. Majoraju telah berhasil menyelesaikan tugas dengan sangat baik. Tepuk tangan bergemuruh. Ayu berdiri tegak melakukan hormat militer dengan sempurna. Saat tangannya menyentuh pinggir topi, dia merasakan aliran listrik menjalar di tulang punggungnya. Itu bukan hanya sebuah ritual. Itu adalah penegasan diri. Dia bukan lagi Ayu seorang kampung pengangguran. Dia adalah Mayor Ayu Lestari, musuh bebuyutan, kejahatan ekonomi. Di meja kerja, berkas kasus khusus bernama Perusahaan Rio Pratama telah distempel merah. Keputusan untuk memulai penyelidikan pidana. Setiap halaman dokumen yang telah Ayu kumpulkan secara diam-diam selama ribuan hari dari laporan keuangan yang mencurigakan hingga daftar pengiriman ilegal.
kini telah menjadi pedang paling tajam untuk menegakkan keadilan. Rekan Mayor Ayu, keberhasilan Anda dalam menyamar adalah kunci bagi kami untuk membongkar jaringan ini. Rio Pratama dan rekan-rekannya akan membayar mahal di hadapan hukum. Pimpinan direktorat menepuk bahunya dengan penuh kepercayaan. Ayu tersenyum tipis. Senyum yang cerah dan percaya diri yang selama 3 tahun terakhir harus dia sembunyikan di balik topeng pasrah. Dia merasa seperti seekor phoenix yang baru saja menanggalkan lapisan abu-abu masa lalu, untuk bangkit kembali dengan lebih kuat. Hari-hari menahan diri ketika dimarahi mertua karena melemparkan lap ke wajahnya. Saat-saat harus makan sisa makanan di dapur. Ketika suami menumpahkan seluruh hidangan ke tanah. Semuanya kini hanya menjadi latihan untuk menempat tekad baja. Rasa sakit pengkhianatan. Dihargai masa mudanya, 5 juta, uang ongkos pulang kampung oleh Rio kini tidak lagi menyakitkan hatinya. Sebaliknya, itu adalah motivasi baginya untuk percaya pada jalan yang telah dia pilih. Dia telah melindungi aset negara, melindungi keadilan, dan yang terpenting dia telah melindungi harga dirinya sendiri. Suryari. Ketika semua orang sudah pulang, Ayu berdiri sendiri di ruang ganti unit. Dia dengan hati-hati mengganti pakaian sipil terakhirnya, mengenakan seragam polisi mayornya yang rapi. Pangkatnya berkilauan di bahu seperti bintang penunjuk jalan. Dia berdiri di depan cermin, diam-diam mengamati pantulan dirinya. Di cermin adalah seorang perwira wanita dengan mata tajam, tegas, tetapi masih penuh belas kasihan. Kulitnya yang sedikit pucat karena begadang mengungkap kasus perlahan kembali merona di bawah cahaya lampu ruang kerja. Ayu merapikan kerah bajunya, menghaluskan lipatan di lengan jubahnya. Dia merasa lebih kuat, lebih tajam setelah badai. Semua penghinaan dan kepahitan di keluarga Pratama telah terhapus sepenuhnya. Dia bukan lagi korban dari pernikahan yang salah. Dia adalah pemenang dalam pertarungan kecerdasan yang sulit melawan keserakahan dan kejamnya hati. Ayu Lestari saat ini hanya bertanggung jawab kepada rakyat, kepada hukum, dan kepada harga dirinya sendiri. Bab lama telah benar-benar tertutup. Ayu berkata pada dirinya sendiri di cermin dengan suara pelan namun tegas seperti sumpah. Sebuah kehidupan baru sedang terbuka di depan. Cerah dan penuh kemuliaan. Putusan akhir diumumkan di bawah atap pengadilan yang mulia. Mengakhiri hari-hari panjang sebuah kasus khusus yang penuh darah dan air mata. Rio Pratama dijatuhi hukuman 12 tahun penjara karena kejahatan penggelapan pajak, penipuan perdagangan, dan penipuan untuk mendapatkan aset. Pada hari putusan pengadilan, Rio kurus kering. Jas mewah yang dulu dipakainya diganti dengan pakaian bergaris abu-abu. Dia menatap ke arah bangku penonton, berharap menemukan tatapan penyelamat, tetapi hanya melihat bayangan Ibu Fatma yang duduk menunduk, tua dan layu seperti pohon kering di musim dingin. Set besar yang pernah Rio gunakan untuk menyombongkan diri telah disita, dan sebagian besar dibekukan untuk pelaksanaan hukuman dan pengembalian utang pajak. Villa di Pondok Indah disegel permanen. Mobil mewah dilelang secara terbuka. Ibu Fatma, wanita yang seumur hidupnya hanya mengenal kemewahan dan kesombongan kini, harus pindah ke kampung halaman di sebuah rumah tingkat 4 yang reot. Satu-satunya harta yang tersisa dari leluhur. Tidak ada lagi pembantu, tidak ada lagi pesta teh yang sia-sia. Dia harus menghadapi kebencian tetangga dan rasa malu dari putranya yang berdosa. Itu adalah harga pahit untuk keserakahan dan kebiasaan meremehkan karakter manusia. Sementara itu, Jakarta setelah badai menjadi jernih luar biasa. Ayu Lestari berjalan-jalan di tepi Danau Toba. Sinar matahari kuning cerah menyiramkan madu ke pohon-pohon rindang yang berkilauan di permukaan air hijau. Dia mengenakan pakaian sederhana. Rambut hitamnya tergerai alami. Napasnya ringan. Kebebasan tidak hanya datang dari melepaskan diri dari pernikahan yang beracun, tetapi juga dari kenyataan bahwa dia telah memenuhi sumpahnya di hadapan negara untuk membela keadilan sampai akhir. Berdiri di depan Tugu Monas yang bersejarah. Ayu perlahan memejamkan mata, merasakan angin dingin membelai kulitnya. 3 tahun ini, dia hidup seperti bayangan, menekan semua egonya untuk melayani kasus. Ada saat-saat dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah kesabaran ini sepadan tapi sekarang? Ketika melihat kebenaran terungkap, ketika melihat para pelaku kejahatan harus tunduk di hadapan hukum, dia tahu dia benar. Nilai seseorang tidak terletak pada berapa banyak uang yang mereka miliki di bank atau mobil merek apa yang mereka kendarai, tetapi pada di mana mereka berdiri ketika kebenaran ditantang. Ayu menyadari bahwa membela kebenaran adalah cara terbaik untuk menghargai dirinya sendiri. Dia tidak lagi merasa terluka oleh penghinaan Rio atau Ibu Fatma. Bekas luka mental itu kini telah menjadi medali kematangan. Dia mencintai dirinya yang sekarang. Seorang wanita yang tidak hanya memiliki hati yang hangat, tetapi juga tekad seorang pejuang. Dering telepon bergetar pelan di saku bajunya. Sebuah pesan baru dari unit Majoru, kasus khusus Z26. Baru saja ada perkembangan baru. Mohon rekan mayor hadir di titik kumpul setelah 15 menit. Ayu tersenyum. Matanya bersinar terang penuh keyakinan dan semangat. Dia tidak punya waktu lagi untuk menoleh ke masa lalu yang menyakitkan.
Hidup adalah serangkaian kasus yang berlanjut, dan setiap kasus adalah ujian bagi keberanian seorang prajurit. Dia melangkah menuju mobil khusus yang menunggu di pinggir jalan. Langkah kakinya gesit, tegas membawa aura mawar baja yang baru saja melewati badai. Ketika pintu mobil tertutup, Ayu menatap lurus ke depan. Kemana jalan panjang dan lebar terbentang di bawah sinar matahari yang mulia. Masa depannya tidak lagi dibayangi kebohongan. Hanya ada cahaya tugas dan harapan yang bersinar. Mobil melaju menyatu dengan keramaian ibu kota, membawa jiwa yang telah benar-benar bangkit dari puing-puing pengkhianatan. Ayu Lestari telah siap untuk pertempuran baru dengan hati yang lebih gigih dari sebelumnya. Hadirin sekalian, kisah hidup Ayu Lestari berakhir, tetapi membuka dalam hati kita renungan mendalam tentang dua kata hati manusia. Dalam hidup ini, uang yang hilang bisa dicari kembali, tetapi karakter yang sudah dijual murah tidak bisa dibeli kembali meskipun dengan gunung emas. Keluarga Pratama telah menghitung setiap sayuran dan ikan dengan istri yang setia. Tetapi pada akhirnya mereka lupa menghitung satu hal terpenting, moralitas. Semoga melalui pasang surut kehidupan Ayu kita memahami bahwa jangan pernah meremehkan siapapun. Karena setiap orang di sekitar kita memiliki kekuatan dan nilai sendiri yang tidak dapat Anda pahami sepenuhnya. Hiduplah agar layak dengan dua kata ketulusan, karena pada akhirnya yang tersisa bersama kita, bukanlah rumah yang tinggi dan luas, melainkan ketenangan dalam jiwa. Hadirin sekalian, acara kanal Kedamaian Abadi sampai di sini. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami sangat berharap Anda menyukai dan berlangganan kanal ini, agar semakin banyak video menarik. Semoga Anda selalu sehat, bahagia, dan damai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yeah.